Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Pada kesempatan kali ini akan menghadirkan satu pembahasan enkripsi kata di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana penjelasan detailnya? Mari kita ikuti. Sahabat logis, apa yang Anda pikirkan apabila mendengar kata kitab suci? Ya, sama dengan saya. Kita akan membayangkan dan berharap isinya memiliki banyak keistimewaan yang tidak ditemukan di buku apapun. Kenapa? Karena isinya dipercaya sebagai wahyu dari Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan satu tema, yaitu tanda kebenaran objektif Al-Quran bagian ketiga yang berkenaan dengan keteraturan kata di dalam Al-Quran. Hal ini kita ambil dari sebuah referensi buku berjudul Membumikan Al-Quran karya Profesor Qurai Shihab. Sebagai contoh, kata al-hayat dan al-maut. Kata al-hayat, lawan katanya adalah al-maut. Nah, di dalam Al-Quran ternyata kedua kata ini disebutkan sama, yaitu sebanyak 145 kali. Nah, kenapa ini disebut sebagai sebuah keistimewaan? Karena tidak hanya menyangkut 1-2 kata. Kalau hanya menyangkut 1-2 kata, bisa jadi itu sebuah kebetulan. Tetapi apabila terkait dengan banyak kata, kita akan sulit mengatakan bahwa itu sebuah kebetulan. Nah, bagaimana penjelasan detailnya? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Fakta keteraturan kata tertentu di dalam Al-Quran ditemukan oleh seorang sarjana Mesir bernama Abdul Razak Naufal. Dari hasil penelitian beliau, diterbitkan ke dalam sebuah buku 3 jilid berjudul Al-Ijaz Al-Adadi Lil Quran Al-Karim, atau Kemukjizatan dari Segi Bilangan dalam Al-Quran. Berikut ini kami tampilkan beberapa jenis keteraturan yang dimaksud dan 3 contoh kata-katanya. Karena kalau seluruhnya disebutkan tentu sangat panjang dan memakan waktu. Untuk lebih lengkap, sahabat logis bisa mencari referensinya di internet atau di buku referensi yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jenis keteraturan pertama adalah kata dan lawan katanya. Contoh yang pertama, kata al-hayat atau hidup dan al-maut atau mati di dalam Al-Quran masing-masing ditemukan sebanyak 145 kali. Kata setan dan lawan katanya yaitu malaikat masing-masing disebutkan sebanyak 118 kali. Kata al-har atau panas dan kata al-bardu atau dingin masing-masing di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 4 kali. Jenis keteraturan selanjutnya yaitu kata dengan persamaan makna yang dikandungnya. Contoh yang pertama, kata al-harot atau membajak itu identik dengan kata anaroat atau bertani. Masing-masing di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 14. Kemudian yang contoh kedua, kata akal dan kata cahaya. Di dalam Islam, akal itu bisa juga dianggap sebagai cahaya karena yang menerangi kita sehingga bisa mengetahui segala sesuatu. Itu masing-masing di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 49 kali. Kemudian contoh ketiga, kata al-ajaba atau membanggakan diri dan kata an-ghororoh atau angkuh masing-masing disebutkan sebanyak 27 kali. Jenis keteraturan berikutnya adalah kata dan akibatnya. Kata menafkahkan dan kerelaan disebutkan masing-masing 73 kali. Kemudian kata kekejian, orang yang berbuat keji itu akan mengakibatkan kemurkaan dari Allah SWT. Nah, di dalam Al-Quran 2 kata ini masing-masing disebutkan sebanyak 26 kali.
Kemudian kata ilm, mengetahui, dan makrifah, serta iman atau keyakinan disebutkan masing-masing sebanyak 811 kali. Kata mengetahui itu akan menyebabkan kita mengenal Allah dan juga akan menjadikan kita yakin. Jenis keteraturan selanjutnya adalah kata dengan penyebabnya. Contoh pertama adalah kata assalam atau kedamaian dan kata at-thayyibat atau kebajikan. Agar kita mendapatkan kedamaian, maka syaratnya adalah kita banyak melakukan kebajikan. Nah, kedua kata ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 60 kali. Contoh kedua, kata al-asra atau tawanan dan kata al-harb atau perang. Jadi tawanan itu akibat daripada adanya perang. Perang ini yang menyebabkan adanya tawanan. Masing-masing kata ini di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 6 kali. Kemudian contoh ketiga, kata al-mau'izah atau nasihat atau petuah dan kata al-lisan masing-masing ditemukan sebanyak 25 kali. Jenis keteraturan yang terakhir berupa kesesuaian antara jumlah kata yang ditemukan di dalam Al-Quran dengan fakta yang sebenarnya. Contoh yang pertama, kata ayaum atau hari dalam bentuk tunggal disebutkan sebanyak 365 kali. Kita tahu hari dalam satu tahun jumlahnya 365. Kemudian yang kedua, hari dalam bentuk plural, ayam atau dua yaumaini, disebutkan sebanyak 30 kali di dalam Al-Quran. Nah, pada kenyataannya, hari dalam satu bulan itu berjumlah 30 rata-rata. Contoh ketiga yang terakhir, yaitu kata-kata yang menunjuk kepada utusan Tuhan, yaitu Rasul, Nabi, atau Basyir, pembawa berita gembira, atau Nazir, pembawa peringatan, keseluruhannya ditemukan sejumlah 518. Jumlah ini sama dengan penyebutan nama-nama Nabi, Rasul, dan pembawa berita tersebut, yaitu sebanyak 518 juga. Sahabat logis, berdasarkan penjelasan barusan, kita dapat mengetahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat keteraturan kata tertentu yang apabila ini dibaca dalam konteks ilmu IT, maka fakta ini adalah dapat dikatakan sebagai enkripsi kata. Padahal sebelumnya, pada episode yang lalu, kita telah membahas keteraturan di level huruf, atau dalam konteks IT kita bisa mengatakan sebagai enkripsi level huruf. Nah, dengan fakta ini kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata Al-Quran memiliki dua level enkripsi. Yang pertama adalah enkripsi level huruf, dan yang kedua enkripsi level kata, sebuah fakta yang sangat menakjubkan yang tidak akan ditemukan di buku apapun. Nah, sahabat logis, pada kesempatan kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.